Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius. Dia bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya inilah, ia sering diundang di kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato seminar. Tapi ada yang aneh pada diri Tuan Yahya. Dalam sebulan, asisten yang mendampingi selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, ia diundang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Dan kali ini, ia datang sendirian tanpa didampingi oleh asistennya. Melihat itu, Baginda Raja bertanya kepadanya, "Di mana asistenmu? Tidak seperti biasanya kau datang sendirian." Tuan Yahya menjawab, "Benar yang mulia, orang yang bekerja padaku rata-rata membosankan." "Loh, memangnya kenapa?" tanya Baginda Raja. "Aku kan selalu dipusingkan oleh pekerjaanku, tapi asistenku tak ada yang bisa menghiburku," jawab Tuan Yahya. "Oh, jadi itu alasannya. Jangan khawatir, di negeriku ini ada seorang yang pandai menghibur. Barangkali kau berniat menjadikannya asisten," kata Baginda Raja. "Benarkah yang mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah," balas Tuan Yahya. Kemudian Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarinya pekerjaan. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau bersedia?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerimanya. "Baiklah Abu Nawas, mulai besok ikutlah denganku. Aku diundang ke negeri seberang untuk mengisi pidato seminar," kata Tuan Yahya. Dan pada keesokan harinya, pergilah keduanya dengan mengendarai hewan kuda. Selama dalam perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan berbagai macam cerita lucu. Tentu saja, hal ini membuat Tuan Yahya sangat terhibur. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kau bekerja selamanya untukku?" tanya Tuan Yahya. "Baik, aku bersedia Tuan," balas Abu Nawas. Sejak saat itu, hubungan keduanya bertambah semakin akrab, sampai Tuan Yahya tak canggung-canggung berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya aku bosan dengan semua seminar ini," kata Tuan Yahya. "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaan Tuan itu mudah? Udah gitu bayarannya besar lagi," ujar Abu Nawas. "Iya, aku akui itu. Tapi setiap kali aku menghadiri seminar, aku selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali," balas Tuan Yahya. "Benar juga Tuan. Selama saya bekerja dengan Tuan, saya sampai hafal pidato yang disampaikan Tuan," timpal Abu Nawas. "Agar Tuan tidak jenuh, bagaimana kalau di acara seminar besok biar aku saja yang menggantikan? Toh mereka belum pernah melihat wajah Tuan, jadi mereka tidak akan mungkin tahu," usul Abu Nawas. "Wah, itu ide yang bagus. Tapi kau harus mengenakan jubahku Abu Nawas, dan aku mengenakan pakaianmu agar penampilanmu lebih meyakinkan," balas Tuan Yahya. Mereka pun akhirnya bertukar pakaian. Ketika keduanya tiba di tempat seminar, Abu Nawas dengan tampilan berwibawa naik ke atas panggung untuk berpidato. Sementara Tuan Yahya duduk di antara para tamu undangan. Awalnya segalanya berjalan lancar. Abu Nawas menerangkan ilmu astronomi dengan penuh meyakinkan. Para hadirin pun bertepuk tangan mengagumi kejeniusannya. Tiba-tiba terbesit di benak Tuan Yahya untuk mengerjai Abu Nawas. Ia membisikkan sesuatu kepada seseorang yang duduk di sampingnya. "Hei kawan,
Tanyakan pertanyaan ini kepadanya. Apakah dia bisa menjawabnya atau tidak? Orang itu pun menurut dan segera berdiri untuk bertanya. Ia bertanya dengan pertanyaan sulit yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun. Mendapati hal itu, Abu Nawas sempat gelagapan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Adapun Tuan Yahya terlihat cekikikan menahan tawa. Menyadari dirinya sedang dikerjai, Abu Nawas tak kehilangan akal. Dengan akal cerdiknya, ia bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Abu Nawas pun berkata kepada si penanya, "Tuan, pertanyaan Anda sangat mudah. Biar asistenku saja yang menjawab," kata Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya menggantikannya. Walhasil, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri olehnya. Setelah dijawab oleh Tuan Yahya, para tamu undangan yang hadir bertambah takjub dengan Abu Nawas. "Luar biasa, asistennya saja bisa secerdas itu, apalagi orangnya," ucap mereka dengan penuh kekaguman. Begitu acara seminar telah selesai, Tuan Yahya tak sanggup menahan tawanya. "Dasar otak kancil kau Abu Nawas, ternyata kau cerdik juga. Di situasi yang sulit pun kau bisa dengan mudah melepaskannya," kata Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Rencana Allah menciptakan manusia di mana akan menjadi khalifah di bumi, awal mulanya mendapat pertentangan dari para malaikat di surga, terutama oleh iblis yang kala itu bernama Azazil. Mereka beranggapan bahwa manusia hanya akan menjadi perusak dan membuat pertumpahan darah. Akan tetapi Allah menjelaskan bahwa Allah lebih tahu atas apa yang Allah kerjakan. Mendengar itu, barulah para malaikat tidak berani lagi membantah. Namun tidak dengan iblis. Ia masih menolak dengan rencana Allah yang akan menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang menempati bumi. Apalagi ketika iblis tahu bahwa kelak derajat kemuliaan manusia akan melebihi dirinya. Rasa iri, dengki, dan hasud mulai muncul pada diri iblis. Padahal sebelumnya iblis adalah makhluk yang paling taat dan paling alim pada masa itu. Sampai-sampai ia diberi kepercayaan sebagai pemimpin para malaikat di surga. Proses penciptaan Nabi Adam pun dimulai, yang memakan waktu sampai 120 tahun dengan melalui 4 tahapan, di mana tiap tahapannya memakan waktu 30 tahun. Sebenarnya Allah bisa saja menciptakan Nabi Adam hanya dengan waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1 detik. Akan tetapi Allah sengaja melakukan ini sebagai pembelajaran bagi manusia. Sebelum 4 tahapan tersebut dilalui, Allah perintahkan malaikat Israel mengambil segenggam tanah di bumi sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam. Setelah segenggam tanah didapatkan, Allah perintahkan Israel meletakkan tanah itu di depan pintu surga, tempat yang telah dipilih Allah untuk proses penciptaan Nabi Adam. Pada tahapan pertama, Allah perintahkan Jibril mencampur berbagai macam tanah, dari mulai yang warna hitam, warna coklat, dan warna putih. Warna putih inilah yang kelak Allah akan menciptakan para nabi dan rasul. Proses ini berlangsung selama 40 tahun. Pada tahapan kedua, Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk mencampurinya dengan air keselamatan. Proses ini berlangsung selama 40 tahun. Setelah tanah itu diadon sampai menjadi lengket, Allah membiarkannya sampai 40 tahun hingga menjadi tanah yang keras. Setelah mengeras, Allah membentuknya sebagai manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ketika sudah berbentuk manusia, Allah membiarkannya selama 40 tahun. Menurut As-Sa'labi, dalam setahun Allah menghujaninya dengan awan kesedihan dan kebingungan.
1 tahun berikutnya Allah menghujaninya dengan awan kesenangan dan kebahagiaan. Setelah kedua proses telah dilalui, iblis mencuri kesempatan mendekati jasad Nabi Adam yang masih berbentuk tanah liat. Kemudian ia mengelilinginya dengan penuh kebencian. Iblis mencoba mencari tahu bagaimana caranya agar bisa memasuki tubuh Nabi Adam. Maka dipukullah bagian perutnya. Akibat pukulan iblis ini, bagian perut yang terkena pukulan berubah menjadi pusar dan berlubang. Mengetahui hal itu, iblis segera memasuki perut Nabi Adam dan melihat seluruh isi anggota badannya, dari mulai urat nadinya, jantungnya, sampai aliran darah di tubuhnya. Hanya satu yang tidak bisa dimasuki iblis, yaitu hati Nabi Adam. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti sampai di situ, iblis kemudian meludahi pusar Nabi Adam. Setelah merasa puas dengan apa yang dilakukan, iblis pun pergi meninggalkannya. Inilah awal murka Allah kepada iblis. Iblis pun dikeluarkan dari surga dan tertahan di luar gerbang surga. Akibatnya, kebencian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Kali ini ia berusaha merusak tubuh Nabi Adam dengan meminta bantuan kuda yang ada di surga. Tapi ia bingung bagaimana cara menyampaikannya, sedangkan dirinya tertahan di luar gerbang surga. Lantas ia mencoba meminta izin kepada para malaikat yang menjaga gerbang. Tapi dengan tegas mereka menolaknya, karena itu adalah perintah Allah. Kemudian iblis minta bantuan makhluk-makhluk lain yang sering keluar masuk ke dalam surga. Permintaan iblis ini pun ditolaknya. Mereka tidak ada yang berani melanggar perintah Allah. Hingga pada akhirnya iblis bertemu ular, yang pada saat itu ular merupakan makhluk terindah di surga dengan mempunyai 4 kaki dan bisa terbang. Melalui tipu dayanya, iblis meminta ular agar mengizinkan dirinya memasuki mulut si ular dan meminta kepada ular untuk membawanya menyelinap masuk ke dalam surga. Karena tertipu rayuan iblis, ular pun menuruti permintaannya. Setelah berhasil memasuki surga, iblis segera menemui hewan kuda. "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang akan Allah ciptakan kelak anak dan keturunannya akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" kata iblis kepada kuda. Mendengar itu, kuda pun menjadi marah. Ia segera menghampiri Nabi Adam yang masih berbentuk tanah liat. Tujuannya adalah untuk menginjak-injaknya sampai hancur. Akan tetapi Allah Maha Tahu. Allah langsung mencongkel bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah iblis, di mana di bagian tubuh yang tercongkel seketika berubah menjadi seekor anjing. Lalu anjing tersebut mengusir kuda yang hendak merusak tubuh Nabi Adam. Dari situlah mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya, karena anjing sendiri diciptakan untuk melindungi manusia. Lalu kenapa anjing adalah hewan yang haram? Itu dikarenakan anjing tercipta dari ludah iblis. Sementara ular yang telah melanggar perintahnya, Allah menghukumnya dengan mencabut keindahan bentuknya. Sayap-sayapnya dihilangkan, begitu juga dengan kaki-kakinya. Dan Allah menjadikan ular mulutnya menjadi berbisa. Itu dikarenakan mulutnya telah digunakan iblis untuk bersembunyi ketika menyelinap masuk ke dalam surga. Setelah 40 tahun berlalu, jasad Nabi Adam diberi pendengaran dan penglihatan. Sebelum jasad Nabi Adam disempurnakan dengan meniupkan ruh ke dalamnya, Allah menguji 2 elemen yang ada pada Nabi Adam, yaitu akal dan nafsu. Ujian ini dimaksudkan agar manusia memahami fungsi dan tata cara menggunakannya dan bagaimana cara menaklukkan keduanya. Ujian pertama dilakukan kepada akal. Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap. Akal pun segera menuruti perintahnya.
Allah berfirman, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Akal menjawab dengan kerendahan hati, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah." Allah lalu memberikan kemuliaan kepada akal karena ketundukannya terhadap perintah Allah. Selanjutnya giliran nafsu yang diuji. Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap, tapi nafsu hanya diam saja. Allah berfirman, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Akibat kesombongannya ini, Allah menghukumnya memasukkan ke dalam neraka Jahim. Akibat kesombongannya ini, Allah menghukumnya dengan memasukkan ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah mengulangi pertanyaannya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Nafsu masih saja dengan congkaknya menjawab, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Allah pun kembali menyiksanya ke dalam neraka yang penuh rasa lapar dan dahaga selama 100 tahun. Selama itu pula nafsu menjadi menderita dan perlahan hilang kesombongannya. Setelah menjalani hukuman tersebut, Allah kembali bertanya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Kali ini nafsu mengakui dan menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah." Ternyata ia sudah sadar akan kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat manusia, bila ingin mengalahkan nafsu, maka cara yang paling ampuh adalah dengan berpuasa. Setelah jasad Nabi Adam sempurna diciptakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Awalnya ruh enggan masuk ke dalam jasad Nabi Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku masuk ke dalam tempat yang begitu gelap?" Allah menyuruhnya sampai 3 kali, tapi ia tetap menolak. Akhirnya Allah memaksa ruh untuk memasuki jasad Nabi Adam. Allah berfirman, "Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, niscaya engkau akan keluar dengan penuh suka hati pula. Tapi engkau telah masuk dengan terpaksa, maka engkau akan keluar dengan terpaksa pula." Dan ketika ruh telah berada di dalam jasad Nabi Adam, ia berputar-putar selama 100 tahun. Pertama, ia turun di kedua mata Nabi Adam, lalu kedua matanya bisa melihat. Kemudian ruh turun di kedua lubang hidungnya. Nabi Adam pun bisa menghirup udara. Berikutnya ruh turun ke bibir dan lisan Nabi Adam. Adam pun bisa berbicara. Dan kalimat yang pertama diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Nabi Adam ucapkan kalimat itu ketika ia baru saja mengalami bersin. Allah pun menjawabnya, "Yarhamukallah." Inilah awal mula adanya doa bersin dan doa menjawabnya. Kemudian ruh turun ke dada Nabi Adam, lalu ke tulang rusuknya dan ke dalam perutnya. Bersamaan masuknya ruh ke setiap organ tubuh, jasad Nabi Adam yang tadinya berupa tanah liat seketika berubah menjadi daging, menjadi tulang, dan menjadi darah. Ketika ruh sampai ke tumit Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi ia tidak kuat untuk melakukannya. Lalu Allah berfirman, "Manusia diciptakan bertabiat tergesa-gesa." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Setelah ruh memasuki seluruh jasadnya, maka berdirilah Nabi Adam dengan wujud yang sangat sempurna. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat, dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu." Nabi Adam pun menghampiri para malaikat dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Peristiwa ini merupakan asal-usul adanya ucapan salam.
Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam dari mulai bentuk tanah hingga menjadi manusia seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah raja penyembah berhala. Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan. Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya. Suatu hari Raja Darian ini membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut. Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian pun menjawab, "Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis membalas, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar. Setelah airnya mendidih, lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ. Sang raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja, "Hei kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu, bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin murka. Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis. Sang raja memerintahkan untuk dibawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah."
Untuk kedua kalinya, sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali. Beliau lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah kepada Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja kembali berkata, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan, dan aku juga banyak menyakitimu. Masuklah ke dalam rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya. Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala. Nabi Jirjis pun mengikutinya. Tapi ketika sudah di hadapan berhala, Nabi Jirjis hanya diam saja. Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala, Nabi Jirjis tetap diam. Tentu saja hal ini membuat sang raja murka. Ia pun lalu menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta. Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Dengan kuasa Allah, batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya. Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis, maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli. Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu, "Hai anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada para berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat para berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu,
istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya. Ia pun berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Sementara di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Dalam kejadian itu, Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.